menunggu indahnya hidup setelah mati. Dan bisa juga kita anggap topik kita pagi ini adalah menunggu indahnya hidup setelah mati. Tadi saya kemukakan pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bahwa ada dua macam sikap manusia terhadap kematian. Kematian itu adalah suatu fenomena yang pasti suatu saat akan terjadi pada kita. Tapi satu kelompok di antara manusia, di antara kita ini menganggap kematian sebagai bencana besar yang menakutkan. Tapi kelompok lain menganggap kematian sebagai fenomena biasa yang perlu dilewati sebelum mereka beralih ke tahap berikutnya yang memberi harapan akan perbaikan nasib. Yang takut kematian pada umumnya adalah orang-orang yang beranggapan bahwa hidup itu hanya sekali ini saja di dunia. Dan mereka tidak mempercayai informasi dari orang lain bahwa semua manusia akan dibangkitkan lagi di hari kiamat untuk diminta pertanggungjawaban. Kriteria tentang mereka yang takut mati sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan sekarang mari kita bahas kriteria orang-orang yang tidak takut mati atau bahkan merasa senang ketika kematian akan menjemput mereka. Senang ketika kematian akan menjemput bukan berarti kepengin mati, ya, beda ya. Senang ketika kematian sudah dekat, tapi tidak lalu ingin cepat mati, karena ingin cepat mati itu tidak boleh. Dan insya Allah orang Islam tidak mengharapkan cepat mati, karena bagi orang Islam kehidupan ini meskipun hanya 1 menit adalah kesempatan untuk memperbanyak pahala, memperbanyak amal baik yang nanti akan memperbaiki nasib di akhirat. Jadi orang Islam senang ketika umurnya berhabis, tapi tidak semuanya ya. Kalau seperti Ali bin Abi Thalib itu menyatakan senang sekali. Jadi kita orang awam biasanya ya udah biasa-biasa saja, biasa-biasa saja dan tidak mengharapkan cepat mati, karena kehidupan meskipun hanya 1 menit itu adalah sangat berarti, karena 1 menit itu bisa dimanfaatkan untuk berbuat baik yang nanti pahalanya menambah kenikmatan dalam hidup di akhirat. Orang-orang yang tidak takut menghadapi kematian pada umumnya mengakui bahwa mereka dilahirkan di dunia dan mereka memperoleh rezeki untuk konsumsi sehari-hari, dan mereka berkembang dari lemah menjadi kuat dan kemudian menjadi lemah kembali, karena mereka percaya mereka itu diatur oleh yang maha menciptanya, yaitu Allah. Karena Allah lah yang menciptakan dan mengatur keberadaan manusia dan bahkan seluruh alam semesta. Mereka mengakui bahwa mereka adalah milik Allah dan berada di bawah kekuasaannya dan di bawah pengaturannya. Oleh karena itu mereka merasa wajar jika sang pemilik menghendaki mereka tetap hidup atau menghendaki kehidupannya berakhir. Mereka mengakui bahwa mereka hidup di dunia karena dihadirkan oleh Allah agar mereka bisa berkiprah. Kita merasa dihadirkan di dunia ini agar kita berkiprah dalam kebaikan. Dan suatu saat kita akan ditarik kembali lagi oleh Allah untuk menghadapnya dan untuk mempertanggungjawabkan kiprah kita. Seperti firman Allah, "Tsumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Innahu 'alimun bidzatis sudur." Kemudian kepada Tuhanmu lah kembalimu, lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dada. Jadi mereka meyakini bahwa jika mereka menghadap Allah dengan membawa buku catatan bahwa mereka beriman dan berperilaku baik semasa hidup di dunia, maka mereka akan memperoleh nasib baik di alam akhirat nanti. Seperti yang diuraikan oleh Allah, wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Siapa yang besok menghadap kepada Tuhannya, kepada Allah dalam keadaan beriman dan dulu waktu hidup di dunia telah berbuat saleh, berbuat baik, maka mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi. Apa itu derajat yang tinggi? Yaitu Jannatu Adn, surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, selamanya mereka ada di sana. Dan demikianlah balasan bagi orang-orang yang mau menjaga kebersihan diri, kebersihan dari kemusyrikan dan kebersihan dari kemaksiatan. Didorong keyakinan yang demikian kuat, mereka menjalani kehidupan ini dengan penuh optimisme. Mereka optimistik dengan berharap bahwa mereka akan diampuni dosanya oleh Allah dan akan memperoleh rahmat-Nya berupa kehidupan di surga. Mereka dengan sukarela berhijrah dalam arti meninggalkan kebiasaan buruk menuju gaya hidup yang lebih baik dan bersedia bekerja keras mengikuti jalan hidup menuju Allah yang seringkali kita sebut fi sabilillah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang mau berhijrah zaman Rasulullah sebelum Fathu Makkah itu pindah dari Makkah ke Madinah. Tapi setelah Fathu Makkah, hijrah itu artinya meninggalkan kebiasaan buruk menuju ke kebiasaan baik. Wajahadu fi sabilillah, dan mereka selalu bekerja keras, berusaha untuk menempuh jalan Allah, perilaku yang sesuai dengan jalan Allah. Nah, mereka itu optimis. Karena apa? Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itu mengharapkan. Mengharapkan di sini lebih ke expecting. Ya. Ada hope sih, tetapi lebih ke expecting. Apa itu bedanya? Kalau hope itu mengharap, tapi belum tentu harapannya itu ditunjang oleh faktor-faktor yang bisa mengarahkan ke sana. Tapi kalau expect itu sudah banyak yang dilakukan, suasananya mendukung, dan optimis nanti akan bisa mendapatkan rahmat Allah. Nah, rahmat Allah ini di sini disebutkan rahmat Allah. Kita masih ingat Rasulullah SAW bersabda bahwa kita tidak bisa masuk surga mengandalkan amal kita sendiri, karena amal kita sendiri itu kan kualitasnya rendah lah umumnya, ya. Umumnya rendah, mohon maaf saya mengatakan umumnya rendah itu termasuk saya sendiri. Kita sholat kepengen khusyuk, tapi selalu saja ada godaan ingat sesuatu yang lain. Itu berarti kualitas kita rendah. Kita puasa juga kadang-kadang, aduh capek, lapar, aduh lemas, itu berarti masih kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, menurut Rasulullah, kita bisa masuk surga kalau mendapatkan rahmat Allah. Nah, orang-orang yang demikian tadi, yang beriman dan berhijrah dan kerja keras mengikuti jalan Allah, mereka itu berharap nanti akan mendapatkan rahmat Allah. Dan demikian mereka akan masuk surga. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih.
Mereka meyakini bahwa ampunan dan rahmat Allah jauh lebih baik daripada harta, daripada pangkat, atau apapun yang ada di dunia ini. Maka mereka tidak takut akan datangnya kematian. Bahkan mereka tidak mempermasalahkan apakah mereka akan mati di tempat tidur, mati di perjalanan, atau bahkan mati dibunuh. Mereka tidak mempermasalahkan sebab mati itu kan berjuta-juta macam. Maka kita tidak tahu kematian itu yang datang kepada kita masing-masing itu bentuknya apa, akan berlama-lama sakit atau tidak. Berlama-lama sakit, mudah-mudahan kita tidak berlama-lama sakit ya. Tapi bagi yang diberi kesempatan sakit agak lama, itu berarti kan Allah menghendaki dosa-dosanya dilebur. Karena kalau orang sakit kemudian sabar, itu menurut Rasulullah, dosa itu berguguran seperti daun-daun yang berjatuhan dari pohonnya. Jadi orang mukmin itu tidak mempermasalahkan. Jadi yang penting hidup mereka itu berakhir dalam keadaan mereka tengah berjuang untuk menegakkan agama Allah. Berjuang untuk menegakkan Allah itu tidak harus perang. Kita melaksanakan sholat tiap hari itu juga sudah berarti menegakkan agama Islam. Karena as-salatu imaduddin, sholat adalah tiangnya agama. Maka ketika kita sholat, sebenarnya kita juga sedang menegakkan agama Allah. Jadi kalau saya mengatakan yang penting hidup kita berakhir dalam keadaan di tengah berjuang untuk menegakkan agama Islam, agama Allah. Nah, itu tidak harus berarti perang. Ya. Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Seandainya pun kalian, Allah menyebutnya kalian, seandainya pun kalian itu dibunuh di jalan Allah atau kalian mati biasa, lamaghfiratum minallah, sungguh ampunan dari Allah dan rahmatnya itu lebih baik daripada apapun yang mereka kumpulkan. Apapun yang mereka kumpulkan itu ya harta, pengikut dan sebagainya. Kita berusaha koleksi itu. Itu tidak ada nilainya dibanding dengan ampunan dan rahmat Allah. Di sini Allah menyebutnya seandainya pun kalian dibunuh di jalan Allah. Dibunuh di jalan Allah itu tidak harus berarti mati di medan perang. Kalau kita meninggal atau dibunuh dalam rangka kita mempertahankan hak kita, maka orang yang semacam itu matinya mati syahid. Jadi mempertahankan haknya dengan optimisme yang tinggi yang didukung dengan keyakinan bahwa mereka akan masuk surga setelah meninggal dunia. Mereka menjalani hidup di dunia ini dengan ketenangan jiwa sampai akhir hayat. Jadi tenang, tentram, nggak apa-apa. Allah pun kelak akan menyambut kedatangan mereka kembali menghadapnya, dan Allah menyebut sebagai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu ke Tuhanmu. Kamu dalam keadaan ridha, senang, mardiyah, dan kamu diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Silahkan bergabung dengan hamba-hambaku dan silahkan masuk ke surgaku. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang ini. Ya. Mereka itu mudah-mudahan termasuk kita merindukan kehidupan di dunia, di surga. Ya. Merindukan kehidupan di surga yang jauh lebih baik daripada di dunia. Mereka telah memperoleh informasi yang cukup banyak dari Allah. Informasi dari Allah sendiri di Al-Quran. Bahwa di surga ada kenikmatan yang bersifat jasmani atau materi. Ada kenikmatan yang bersifat kejiwaan, psikis.
Ada kenikmatan yang berkaitan dengan kehidupan sosial, dan ada juga kenikmatan rohani. Ini yang saya jarang mendengar uraian, bahwa kenikmatan di akhirat itu, kenikmatan di surga itu, ada kenikmatan jasmani atau materi, ada kenikmatan kejiwaan, psikis, ada kenikmatan sosial, dan ada juga kenikmatan rohani. Saya jarang mendengar uraian yang semacam ini. Yang kita sering mendengar itu di surga digambarkan ada kebun, ada sungai-sungai, hanya seperti itu. Sebenarnya banyak uraian di surga, gambaran kehidupan di surga. Coba kita bahas berikut ini contoh-contoh kenikmatan, ya, ada 4 macam ya, kenikmatan jasmani atau materi, kenikmatan kejiwaan, kenikmatan sosial, dan kenikmatan rohani. Bahkan kayaknya saya tidak mengutip ayat yang menyebutkan di bawahnya mengalir sungai-sungai, kecuali yang tadi ya. Di berikut ini contoh kenikmatan-kenikmatan yang demikian. Coba ya kita ambil dulu yang pertama, kenikmatan jasmani atau materi. Yaitu antara lain di surga itu nggak ada rasa lelah, nggak ada rasa lesu. Lelah atau lesu itu kan nggak enak. Kita habis bekerja keras seharian terus capek. Di surga nggak ada itu kata capek. Orang di surga mengatakan, alladzi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Kami berterima kasih kepada Allah yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, yaitu surga, yang kita masuknya dikarenakan karunia dari Allah. Di dalamnya tidak ada kecapean, tidak ada kelelahan, dan tidak ada lesu, males melakukan sesuatu, itu tidak ada. Ya. Nasab itu lelah setelah kerja, luhub itu sebelum kerja sudah malas, sudah terasa lelah. Jadi nggak ada kelelahan sebelum melakukan atau setelah, itu nggak ada. Enak saja. Dan contoh lain, kenikmatan jasmani atau materi, itu orang-orang di surga tidak akan pernah lapar dan tidak pernah dahaga, dan mereka tidak akan merasakan adanya sengatan panas matahari. Matahari ada nggak? Ada. Tapi panasnya matahari itu tidak akan menyengat penghuni surga, karena pohon-pohon itu begitu rindang sehingga tidak ada sinar matahari yang menyengat, adem begitu. Allah memperingatkan kepada Nabi Adam waktu itu, Adam, kamu jangan sampai tergoda oleh setan. Kalau kamu mengikuti godaan setan, kamu akan dikeluarkan dari surga. Kalau kamu keluar dari surga, kamu akan celaka. Kenapa? Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Kamu kan merasakan di surga sekarang ini, waktu itu masih di surga, kamu tidak merasa lapar dan tidak telanjang, selalu berpakaian. Wa innaka la tadma'u fiha wa la tadha. Dan kamu tidak akan pernah merasa haus di surga, dan kamu tidak akan merasakan panas matahari di dalamnya. Tidak merasa haus. Itu ada contoh di dunia waktu Ummu Aiman itu pembantunya Ibu Aminah, ibunya Rasulullah SAW. Ketika Ibu Aminah wafat, Ummu Aiman tetap merawat, ngurusi Nabi Muhammad, dan terus mengikuti Nabi Muhammad yang kemudian memerdekakan dia. Bahkan dia dinikahkan dengan anak angkatnya Zaid bin Harithah. Suatu saat ketika Ummu Aiman itu berhijrah
sendirian dari Makkah ke Madinah. Di tengah perjalanan dia haus. Malam-malam dia mengeluh kepada Allah. Ya Allah, saya haus, Allah, saya haus. Tiba-tiba ada ember yang turun dari atas, diturunkan dengan tali sampai di depan, di hadapannya dia, lalu dia minum air itu. Setelah dia minum puas, ember itu naik lagi. Dan menurut tutur kata si Ummu Aiman, setelah itu dia tidak pernah lagi merasakan haus. Jadi di dunia saja itu sudah bisa dirasakan. Ya. Setelah minum secekuk aja dari air surga, maka selamanya tidak akan merasa haus. Apalagi besok di surga. Ya. Penghuni surga juga akan menikmati buah-buahan dan daging burung yang mereka inginkan. Coba perhatikan, ini ada kata yang mereka inginkan. Kita itu ada makanan dihidangkan, kalau kita tidak punya keinginan, itu kurang nikmat. Meskipun di depan kita itu hanya tempe goreng, tapi kalau kita ada keinginan makan itu lebih nikmat daripada makanan yang lebih lezat. Nah, jadi keinginan itu kejiwaan, tetapi mempengaruhi rasa yang sifatnya jasmani, karena yang merasakan itu kan syaraf. Nah, sebagaimana kita ketahui, keinginan akan menghasilkan rasa senang dan puas ketika terpenuhi. Wa amdadnahum bifakihati wa lahmim mimma yashtahun. Dan kami beri mereka tambahan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. Daging, kita nggak tahu, saya tidak bisa menguraikan apa daging kambing atau sapi apa, tapi bermacam-macam daging yang mereka inginkan. Berbagai minuman juga tersedia di surga. Yang digambarkan di Al-Quran eksplisit itu ada 5 macam. 4 diantaranya tergabung di satu surat, di satu ayat. Mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa. Jadi di surat Muhammad satu ayat menyebutkan ada 4 macam sungai yang airnya itu lezat diminum. Enggak seperti sungai di sini, jangan digambarkan sungai di Jakarta yang sudah terkontaminasi macam-macam, baunya aja tidak enak. Kalau ini ada surga yang berupa air jernih yang tidak pernah berubah rasanya. Juga susu yang rasanya tidak pernah berubah. Kalau di dunia ini kita beli susu murni, kalau kita biarkan di luar berjam-jam sudah rusak. Di sana nggak pernah rusak. Ada juga sungai yang cairannya itu, airnya itu berupa khamr. Khamr itu biasanya diartikan sebagai minuman keras. Minuman keras tapi tidak memabukkan. Nah, itu boleh di sana. Lezat bagi orang yang minum. Ada juga sungai madu. Sungai madu yang murni. Bagaimana sungai madu? Kalau kita merasakan madu di dunia ini, kalau terlalu banyak ya nggak enak. Tapi kalau 1 sendok dicampur dengan air, itu rasanya enak, atau dicampur dengan jeruk begitu ya. Tapi di sana madu saja kita ambil dari sungai itu rasanya lezat. Ada juga minuman yang lain yang disebut di Al-Quran, yaitu jahe. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dan di dalam surga itu mereka diberi minuman segelas yang campurannya jahe. Jadi ada wedang jahe di sana atau es jahe. Juga kenikmatan fisik.
suasana di surga itu selalu teduh, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, sedang. Nah, kalau kita nyetel AC itu terlalu dingin ya nggak enak, panas juga nggak enak, tapi sedang. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata air. Dan mereka mendapatkan buah-buahan dari macam-macam yang mereka inginkan. Itu sebagian dari contoh kenikmatan jasmani. Ada contoh yang sifatnya kejiwaan. Antara lain, bahwa penghuni surga tidak pernah galau karena mereka dijamin akan tetap kekal di sana. Ya, kalau mereka, mudah-mudahan kita, kalau kita berada di surga, melihat betapa nikmatnya, itu kita kan tidak ingin keluar dari situ. Kita tidak ingin diusir. Nah, itu ada jaminan. Khalidina fiha abada. Khalidin itu orangnya kekal di situ. Abada masanya selama-lamanya. Jadi Allah menekankan bahwa penghuni surga itu kekal di sana itu dengan dua cara. Orangnya sendiri itu survive terus, eternal. Terus masanya itu juga abadi di sana. Tidak pernah diusir keluar dari lingkungan yang dilengkapi dengan kelengkapan yang serba mewah, makanan yang serba lezat, dan pemandangan yang indah. Pemandangannya serba indah. Yutafu 'alaiha bisihafin min dhahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, piring untuk makan, makanan, piala untuk minuman. Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati. Pengen apa? Ada. Minta apa? Ada. Dan ada pemandangan yang sedap dipandang mata di dalam surga yang mereka itu khalidun, kekal di sana. Jadi serba enak, makanannya enak, minumannya enak, pandangannya itu scenery-nya, pemandangannya itu juga nyaman, enak. Contoh lagi kenikmatan yang sifatnya kejiwaan. Para penghuni surga tidak akan mengalami rasa takut atau sedih. Takut atau sedih. Takut itu kekhawatiran sesuatu yang buruk akan terjadi di masa depan. Itu takut. Kalau sedih, suatu kejadian yang dirasa merugikan kita. Itu kita merasa sedih. Jadi terhadap masa depan tidak ada ketakutan, terhadap masa lalu kita tidak ada kesedihan. Nikmat. Haula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Ini cerita di pinggiran surga itu ada bukit-bukit yang disebut Al-A'raf. Di bukit-bukit itu mereka melihat kanan ada surga, ke kiri ada neraka. Nah, ketika mereka melihat ke neraka, mereka tuh ngomong kepada penghuni neraka, apakah itu orang-orang yang kamu dulu bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Mereka itu yang ada di surga. Terus orang-orang yang di A'raf tadi menoleh ke penghuni surga. Kepada orang mukmin yang berada di surga, mereka mengatakan, masuklah atau tinggallah ke dalam surga. Tidak ada kekhawatiran bagimu dan tidak pula ada kesedihan. Jadi tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan. Jadi orang-orang yang berada di neraka itu dulu mengolok-olok, orang-orang mukmin itu miskin-miskin, hidupnya sengsara, tapi ternyata besok di akhirat terbalik gitu.
lagi contoh kenikmatan yang sifatnya kejiwaan. Mereka penghuni surga merasa senang dan puas. Senang dan puas karena mereka bisa memperoleh apapun yang mereka inginkan dan apapun yang mereka minta. Mereka ingin dan minta, dikasih. Para malaikat mengatakan kepada mereka, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah. Kamilah pelindung-pelindung kalian baik di dunia maupun di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga nanti kalian akan memperoleh apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian minta. Punya keinginan tapi tidak terpenuhi, itu kecewa. Tapi nanti kita punya keinginan akan dikasih. Itu kenikmatan kejiwaan, meskipun melalui kenikmatan fisik. Ya. Contoh lagi sekarang, contoh kenikmatan sosial. Kenikmatan sosial di surga itu antara lain bahwa penghuni surga itu menikmati kehidupan sosial yang enak, menyenangkan karena semua orang bersahabat. Gak ada satupun yang memusuhi, gak ada orang yang resek. Semuanya baik. Bahkan kalau ketemu orang yang dulu pernah berbuat jahat, itu gak ada rasa dendam. Dendam hilang. Ya. Emangnya ada dua orang yang dulunya itu dendam waktu di dunia atau misalnya dijahati, ya, bukan dendam. Waktu itu di dunia itu dijahati, kemudian besok ketemu di surga. Ada nggak? Ada. Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah SAW, itu meninggal dunia di medan perang, di perang Uhud, ditombak oleh seorang bernama Al-Wahsy. Karena dia diperintah oleh orang-orang kafir, dia seorang budak, disuruh ikut perang, tapi tugasnya hanya satu, yaitu membunuh Hamzah. Dia yang dicari Hamzah saja. Lalu dia berhasil membunuh. Hamzah meninggalnya syahid, surga. Tapi kemudian Wahsy, dia masuk Islam dan selalu ikut perang membela Rasulullah SAW. Karena itu dua-duanya akhirnya masuk surga. Ketika nanti ketemu di surga, itu mereka bersahabat. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surrin mutaqabilin. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam hati mereka, sedangkan mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan. Duduk berhadap-hadapan itu kan, kalau orang duduk berhadapan itu kan mereka saling menikmati. Mereka saling menikmati ketika yang satu bicara, yang satu menikmati mendengarkannya, dan sebaliknya. Ala surrin mutaqabilin, mereka berhadapan di atas dipan. Kenikmatan sosial juga, ya, ini masih berkaitan dengan itu. Mereka saling bercerita tentang success story. Success story itu keberhasilan seseorang. Kalau di sana itu keberhasilannya apa? Keberhasilan masuk surga. Kok kamu bisa sampai di sini, bisa masuk surga? Ceritanya gimana? Kamu kan dulu jahat sama Nabi Muhammad, tapi kok bisa masuk surga? Ya, salah satu contoh orang yang jahat sekali dengan Nabi Muhammad itu Ikrimah. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Jadi dia mengikuti jejak bapaknya. Tapi belakangan dia masuk Islam pada waktu Mekah tunduk. Terus setelah masuk Islam, dia berjanji dia akan membela Rasulullah seperti halnya dulu dia memusuhi Rasulullah, bahkan lebih membela. Dan dia rela akan mengeluarkan harta demi membela Rasulullah SAW. Benar, dia selalu ikut perang. Meninggal dunianya di medan perang. Itu agak mengenaskan itu. Dia bersama dua temannya sama-sama luka yang banyak sehingga mereka lemah, terus tergeletak bertiga. Terus ada orang yang ngasih minum,
minumnya kebetulan sedikit. Ketika yang satu mau minum, melihat dua temennya kok melirik, kamu aja deh, dikasihkan temennya. Temennya ketika mau minum, melirik temennya yang dua, melirik, kamu aja deh. Jadi air yang sedikit itu beredar di antara mereka bertiga, akhirnya tidak ada yang minum, dan tiga-tiganya meninggal. Nah, itu termasuk Ikrimah. Nah, jadi mereka, orang penghuni surga itu saling bercerita, kok kamu bisa masuk surga? Dan cerita aku, alhamdulillah dulu aku suka bersedekah, alhamdulillah aku dulu suka sholat malam, alhamdulillah aku dulu sangat suka sekali membaca Al-Quran. Itu sukses story-nya itu mereka ungkapkan. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Mereka saling berhadapan dan saling bertanya. Yatasa'alun itu sa'ala bertanya, tasa'ala menjadi saling bertanya. Terus ada yang mengatakan, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulu kami waktu tinggal di dunia, kami concern dengan anggota keluarga. Saya lebih suka mengatakan dengan kata concern daripada terjemahan di sini. Itu sekali diterjemahkan sebagai takut, merasa prihatin. Jadi misalnya anaknya kok bangunnya kesiangan, woi, ayo bangun, sholat. Membangunkannya itu karena tidak ingin dia nanti masuk neraka. Jadi ada keprihatinan, jangan sampai ada satu anggota keluarga pun yang celaka. Jadi dengan begitu mereka saling menegur, saling mengingatkan. Ada yang satu membaca Al-Quran, terus bacanya kok salah, salah, bacanya begini gitu. Nah, itu kehidupan di dunia. Famannallahu alaina wa qana adzabas samum. Lalu Allah memberi karunia kepada kami dan Allah menjaga kami dari siksaan yang panas sekali. Inna kunna min qablu nad'uh. Dulu kami selalu mohon kepada Allah, memanggil-manggil Allah. Innahu huwal barur rahim. Sungguh Allah itu maha baik dan maha pengasih. Contoh lagi, kenikmatan sosial. Nanti kita di surga itu, di kapling-kapling kita itu dikumpulkan sekeluarga besar. Keluarga besar itu bukan hanya kalau kita biasanya bilang keluarga besar itu ya kita, saudara, anak-anak, ponakan begitu. Kalau di sana nanti bukan hanya itu, berikut anak cucu. Asal anak cucu itu mengikuti keimanan dari kakek-kakeknya, maka mereka akan dikumpulkan jadi satu. Ini kenikmatan sosial, karena namanya sosial itu kan kebersamaan dengan orang lain. Kalau kita punya anak 5, kemudian suatu saat ada bencana begitu, bencana alam, tsunami atau gempa bumi, kemudian kita lihat, anak kita baru 4, yang satu mana? Itu kan gelisah, galau. Di surga nanti juga begitu. Anakku 5, 1, 2, 3, 4, 5, semuanya sudah masuk. Cucuku 100, semuanya masuk. Itu tenang. Jadi kebersamaan di sana itu insentif. Padahal untuk mengumpulkan itu kan masing-masing itu amalnya berbeda-beda. Ada yang mestinya di surga di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas. Nah itu nanti semuanya dikatrol ke tempat yang paling tinggi. Jadi kalau kita misalnya sekarang ini menyadari bahwa dulu aku tuh kurang ibadahnya, aku dulu gak pernah ngaji dan sebagainya. Terus mumpung aku sekarang punya cucu, cucuku akan aku didik supaya dia menjadi lebih soleh dari saya. Nanti ketika cucunya menjadi anak yang sangat soleh, dia tempatnya di surga itu tinggi, dan nanti kakeknya ikut naik. Gitu. Jadi kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki nasib di surga. Caranya cucu kita
anak dan cucu kita didik yang baik supaya nanti kita tidak terangkat. Ini firman Allah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak cucu mereka dalam keimanan itu, maka mereka akan kami kumpulkan bersama-sama dengan anak cucunya, keturunannya. Dzurriyyah itu keturunannya. Dan kami tidak mengurangi amal mereka sedikit pun. Ya, berarti tidak ada yang turun. Kalau subsidi silang itu ada yang turun. Ini semuanya naik ke atas. Dan ingat bahwa setiap orang itu mengaitkan dirinya, atau bahasa bisnis rohin itu menggadaikan. Setiap orang itu menggadaikan dirinya dengan apa yang dia perbuat. Jadi kita sebenarnya berbuat apapun itu kita sudah mengikat diri atau menggadaikan diri untuk bernasib sesuai dengan perilaku kita. Maka kita harus hati-hati. Suasana kehidupan sosial yang bersahabat, ditambah lagi keindahan dengan kehadiran anak-anak kecil yang berpenampilan bagus, anak-anak kecil. Jadi anak-anak yang meninggalnya tuh masih anak-anak, masih bayi atau masih belum balik itu nanti otomatis masuk surga. Dan mereka melayani orang-orang dewasa. Melayani apa enggak enak tuh. Oh, melayani itu ada senangnya. Kalau kita itu memang, coba deh kalau kita itu kesukaan kita masak. Terus kemudian kita masak enak, kita suka mengundang tamu, ayo ke rumahku, aku masakin ini. Terus kita masak dengan susah payah, kita suguhkan. Terus tamunya pulang, kita cuci piring, cuci gelas. Tapi melakukannya dengan senang hati. Nah, anak-anak kecil di surga itu juga melakukannya dengan senang hati. Karena mereka ceria, maka orang-orang dewasa yang dilayani juga merasa senang. Nah, ini juga kenikmatan sosial. Wa yatufu 'alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Oke, kita lanjutkan dengan kenikmatan yang sifatnya rohani. Nah, ini yang paling puncak nih. Puncak kenikmatan penghuni surga adalah kenikmatan rohani. Apa itu? Bisa melihat Allah dengan wajah yang ceria. Mohon maaf, saya mengatakan melihat Allah ini, pengertian melihat ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat melihat itu ya dengan mata kepala, mata kita bisa melihat, oh itu Allah. Tapi ada yang mengatakan enggak, kalau kita bisa melihat dengan mata, berarti Allah itu sama dengan makhluk gitu. Jadi yang dilihat itu bukan wujud Allah fisik begitu, karena kalau wujud fisik nanti kan sama dengan manusia. Coba deh, kalau saya misalnya Bapak Ibu melihat saya, itu kan saya dibatasi di sini, ada batasan ketinggiannya sekian dan sebagainya. Kalau Allah itu dilihat secara fisik, berarti ada batasan-batasan itu. Kalau ada batasan-batasan itu, maka kemampuan kita menjangkau itu menjadi terbatas. Maka ada yang berpendapat bahwa melihat itu bukan melihat secara fisik begitu, tapi betul-betul merasakan. Nah, ini bisa kita latih di dunia, melihat Allah. Misalnya, begitu kita melihat pohon bergoyang, langsung, oh, Allah menggerakkan pohon itu. Jadi, pohon bergoyang, daun-daun itu goyang-goyang kena angin. Yang dilihat itu Allah itu yang menggerakkan. Gimana kamu bilang Allah? Iya, Allah itu menggerakkan itu dengan angin. Angin itu adalah bukti Allah sayang pada kita. Allah mengatakan di Quran, kami kirimkan mereka angin mubasyirat yang memberi
kabar gembira atau yang menggembirakan. Menggembirakan karena dengan adanya angin, maka racun-racun yang keluar dari paru-paru kita bernafas, menghirup oksigen, mengeluarkan CO2, racun. Tapi kita nggak perlu khawatir keracunan. Karena apa? Ada angin. Angin itu mengusir CO2 diganti dengan oksigen. Oh, ya Masya Allah. Jadi angin itu mendukung kehidupan kita. Juga kalau kita kepanasan, begitu ada angin, enak. Nah, itu baru segitu aja nikmat. Dan juga bisa nggak kita mendapatkan hujan kalau tidak ada angin? Nggak bisa. Karena awan itu uap dari laut naik ke atas, kalau tidak didorong angin, itu tidak akan jatuh di daratan. Terus kita dapat air, nggak bisa. Maka angin itu adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita. Nah, itu di dunia ini kalau kita melatih diri seperti itu, rasanya enak. Melihat apapun, Masya Allah, Allah sayang sama aku. Nanti kalau ada orang maki-maki, yang dilihat bukan orangnya itu. Yang dilihat Allah yang menggerakkan orang itu maki-maki, supaya orang itu menegur saya, aku telah berbuat salah. Kalau aku ada yang negur, berarti aku harus koreksi diri. Kalau aku mau memperbaiki diri, maka nasibku akan menjadi lebih baik. Nah, jadi kalau ayatnya dikatakan besok akan melihat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah mereka di surga itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Ya, tapi seperti yang saya bilang ya, melihat ini kita hati-hati ketika menerjemahkannya. Memang para ulama ada mengatakan melihat dengan mata kepala, karena ada hadis yang cara menggambarkannya itu seperti melihat benda begitu. Gitu. Jadi terus diartikan ya melihat beneran dengan mata. Tapi ada yang mengatakan itu kias. Gitu. Ya. Saya teruskan. Kenikmatan rohani juga. Orang kalau di sana karena merasakan apapun yang diinginkan itu ada dan semuanya menyenangkan, maka ada rasa syukur. Nah, rasa syukur itu hanya bisa kita nikmati secara rohani. Hanya bisa kita menikmati secara rohani. Nah, orang-orang di surga itu bersyukur terus. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah begitu. Nah, rasa syukur itu kenikmatan juga. Coba kalau di sini aja kita latih diri kita bersyukur terus, enak, kita tidak akan pernah keluh kesah. Ya. Jadi mereka yang di surga itu hidup dengan penuh rasa syukur kepada Allah, dengan memujinya yang telah membebaskan mereka dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesedihan, ketakutan dan sebagainya. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Mensyukuri. Maha Mensyukuri itu gimana? Allah itu kalau kita berbuat baik, Allah membalasnya selalu lebih daripada yang kita lakukan. Itu berarti Allah berterima kasih kepada kita, dan ketika memberi kelebihan itu seringkali jauh kelebihannya itu jauh lebih banyak daripada apa yang kita lakukan. Itu namanya syakur. Lagi kenikmatan rohani. Ya karena syukur tadi, lalu tidak di hati kita itu ada rasa ridho. Ridho itu senang dan puas. Senang dan puas itu kejiwaan atau rohani. Ya kejiwaan, tetapi kalau di psikologi itu transenden. Transenden itu artinya hubungannya dengan Tuhan. Nah, itu rohani juga. Bolehlah anggap kejiwaan dan rohania sekaligus. Nah, mereka merasa ridho kepada Allah dan sekaligus merasakan kepuasan.
Allah berkata kepada mereka, qala Allah hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Allah berkata, ini adalah hari di mana kejujuran itu bermanfaat bagi orang-orang yang jujur. Jadi kalau kita jujur di dunia, nanti kita menikmati kejujuran itu di akhirat, di surga. Nah, sekarang kalau ada orang yang suka bohong lagi, janji bohong, nah udah, mereka tidak akan menikmati kebohongan mereka di akhirat, karena kebohongan itu menjerumuskan ke neraka. Nah, orang yang jujur, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Oh ya, ini ada sungai ya. Mereka akan memperoleh kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha abada. Khalidina fiha, merekanya kekal, abada, selama-lamanya. Ini yang tadi saya katakan, orangnya itu kekal, masanya terus menerus. Nah, poin keruhaniannya itu di radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah. Dzalikal fawzul azim. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menikmati indahnya surga. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri kita supaya kita menjadi layak masuk surga. Nah, pagi ini ringkasnya yang kita bahas adalah bahwa orang beriman percaya akan kembali kepada Allah untuk pertanggungjawaban. Mereka bersedia bekerja keras di jalan Allah karena optimis akan hidup lebih baik di surga. Jadi kerja keras tapi tidak merasa lelah atau tidak bosan-bosannya karena ada rasa optimis. Surga menawarkan kenikmatan jasmani, kenikmatan kejiwaan, kenikmatan sosial, dan kenikmatan rohani. Di surga mereka tidak akan lapar, dahaga, lelah, atau lusuh. Warga surga merasa tentram dengan suasana persahabatan dan keluarga mereka pun terkumpul. Kenikmatan rohani yang utama adalah melihat Allah, merasa diridhoi oleh Allah, dan karena itu mereka bersyukur. Semoga Allah mengampuni dan merahmati kita serta mengizinkan kita tinggal di surganya. Amin.